warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education bersama saya Yeni Yulianti. Ini adalah video part 3 fungsi. Di video kali ini kita akan membahas sifat-sifat fungsi. Ya, biasanya sifat-sifat fungsi ini dikenal ada 3 sifat. Ya, yang pertama fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi injektif itu nama lainnya adalah fungsi 1-1. Fungsi injektif ini terjadi apabila sebuah fungsi dia setiap anggota himpunan B-nya ini mempunyai satu kawan di A. Berarti untuk mengenali fungsi injektif kita fokus ke himpunan B-nya. Nah, anggota himpunan B-nya ini dia berpasangan satu kali ke himpunan A. Nah, maka ini dikatakan fungsi injektif. Misalkan kalau yang bukan fungsi injektif, misal ini ada sebuah fungsi, range atau daerah hasilnya ini kan dia 2 dan 3 ya. Namun ada anggota yang berpasangan ke A-nya ini tidak satu kali, tidak satu-satu. Maka ini fungsi, namun bukan fungsi injektif ya, atau tidak bersifat injektif. Yang kedua ini adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini terjadi ketika sebuah fungsi dan setiap B anggota himpunan B mempunyai pasangan di A, sehingga anggota daerah hasil sama dengan anggota daerah kawan. Fokusnya adalah anggota daerah hasil sama dengan anggota daerah kawan, dan pasangannya ini tidak mesti satu kali, asalkan setiap anggota daerah kawan dia juga adalah daerah hasil, maka disebut fungsi surjektif. Contoh yang di sini, ini ada satu anggota daerah kawan tidak berpasangan. Maka ini terlihat di sini bahwa untuk daerah kawannya kan 1, 2, 3. Sedangkan untuk daerah hasilnya adalah 2 dan 3 saja. Nah, maka ini adalah bukan fungsi surjektif. Mungkin kalau dicontohkan di koordinat kartesius ya, grafik kartesius itu fungsinya adalah fungsi parabola. Untuk fungsi surjektif ini ya, di titik ini X yang ini kan hasilnya di sini dan satu lagi di sini. Kemudian yang ketiga fungsi bijektif atau disebut korespondensi 1-1 adalah fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Injektif tadi kita fokus ke anggota himpunan B. Anggota himpunan B ini dia harus memiliki pasangan satu kali saja ke himpunan A. Nah, sedangkan untuk surjektif itu semua anggota kodomain atau daerah kawannya dia adalah daerah hasil juga. Nah, maka kalau misalnya kita gabungkan injektif dan subjektif, dia disebut fungsi bijektif. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kalau fungsi bijektif itu atau korespondensi 1-1 itu jumlah anggota domain dengan jumlah anggota kodomainnya itu sama. Kalau misalnya domainnya 3, berarti kodomainnya 3. Domainnya 4, kodomainnya 4. Domainnya 5, kodomainnya 5, sehingga nanti akan berpasangan korespondensi 1-1. Nah, itu yang disebut dengan fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini biasanya misalnya contohnya adalah pada fungsi linear ya, atau garis lurus. Nah, suatu garis lurus itu dia korespondensi 1-1. Nilai X-nya hanya punya satu nilai di Y ya. Nah, seperti itu. Ini perbedaan antara fungsi injektif 1-1, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Contoh soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan fungsi surjektif adalah, ya ingat lagi fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu kata kuncinya adalah daerah kawannya itu sama dengan range-nya. Oke, kita lihat option A. Option A ini lihat kodomainnya ini tidak sama dengan range-nya. Karena ada satu anggota kodomain yang tidak berpasangan, maka ini bukan fungsi surjektif ya. Oke, yang B. Yang B ini kita lihat di sini ada satu anggota domain tidak berpasangan, berarti ini bukan fungsi ya. Karena fungsi itu kan syaratnya setiap anggota domain itu harus berpasangan dan pasangannya satu kali. Nah, berarti jawaban A salah, jawaban B salah. Sekarang yang C. Subjektif itu anggota domainnya dia merupakan range-nya. Kalau ini kan anggota domainnya 1, 2, 3 sedangkan range-nya hanya 1, 2. Berarti ini salah. Kemudian yang D. Kalau ini anggota kodomainnya dia adalah range juga. Dan dia adalah fungsi karena setiap anggota domainnya berpasangan dan berpasangannya satu kali. Ya, maka ini jawabannya adalah yang D.
Ya, coba kita lihat yang E. Yang E ini setiap anggota berpasangan, berpasangannya 1 kali. Namun fungsinya ini bukan fungsi surjektif ya. Karena anggota 2 ini tidak memiliki pasangan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan fungsi bijektif adalah, ya, lihat lagi pengertian bijektif. Bijektif adalah injektif sekaligus surjektif. Syarat injektif yaitu anggota daerah hasil tidak boleh berpasangan 2 kali. Nah, berarti ini kan 2 kali nih, tidak 1 kali nih berarti. Ini berarti tidak injektif. Kalau misalnya tidak injektif, tentu saja tidak akan bijektif. Karena bijektif itu injektif sekaligus surjektif. Ya, berarti yang A salah. Oke, yang B sekarang. Kita pastikan dulu ini fungsi. Setiap anggota domain berpasangan dan berpasangannya 1 kali. Oke, ini berarti adalah fungsi. Sekarang kita lihat sifat fungsinya. Kita periksa injektif atau bukan ya. Injektif itu anggota daerah hasil berpasangan 1 kali. Oh iya, ini berarti injektif. Sekarang kita periksa surjektifnya. Surjektif itu anggota daerah hasilnya sama dengan anggota daerah kawan. Nah, di sini anggota daerah kawannya 3, sedangkan anggota daerah hasilnya hanya 1 dan 3. Berarti ini tidak surjektif. Maka kalau tidak surjektif, maka bukan fungsi bijektif. Oke, sekarang kita lihat option C. Kita pastikan dulu option C adalah fungsi. Lihat di sini setiap anggota domainnya berpasangan dan berpasangannya hanya 1 kali. Nah, berarti ini fungsi. Nah, sekarang kita periksa injektifnya. Setiap anggota daerah hasil itu tidak boleh berpasangan ke A-nya 2 kali. Ya, ini 1 kali, ini 2 kali. Nah, maka ini bukan fungsi injektif. Nah, kalau bukan fungsi injektif, berarti bukan fungsi bijektif. Karena fungsi bijektif itu injektif sekaligus surjektif. Berarti option A, B, dan C ini udah salah ya. Option D. Pertama-tama kita periksa apakah ini fungsi. Oke, setiap anggota domain berpasangan dan berpasangannya 1 kali. Oke, ini adalah fungsi. Sekarang kita periksa injektifnya. Di sini 2 kali, maka ini bukan fungsi injektif. Kalau bukan fungsi injektif, berarti ini bukan fungsi bijektif. Nah, berarti option D juga salah. Sekarang option E. Kita periksa apakah ini fungsi. Setiap anggota domain berpasangan dan berpasangannya hanya 1 kali. Oke, ini fungsi. Kemudian kita periksa injektifnya. Injektif itu setiap anggota daerah hasil ini tidak boleh berpasangan 2 kali ke anggota domain. Kita lihat ini hanya sekali berpasangannya. Oke, berarti ini injektif. Kemudian kita periksa surjektifnya. Surjektif itu anggota daerah hasil itu sama dengan anggota daerah kawan. Lihat di sini anggota daerah hasilnya 1, 2, 4. Kemudian anggota daerah kawannya juga 1, 2, 4. Itu artinya surjektif. Injektif juga surjektif. Maka option E ini adalah fungsi bijektif. Jadi jawabannya adalah option E. Soal nomor 3. Relasi F berikut yang merupakan fungsi injektif adalah. Oke, lihat lagi pengertian fungsi injektif. Setiap anggota daerah hasil tidak memiliki 2 pasangan di A ya. Kita lihat berarti anggota daerah hasil tidak disebutkan 2 kali ya. Karena kalau disebutkan 2 kali anggota daerah hasilnya misalnya 1, 2. Kalau disebutkan 2 kali dia akan berpasangan 2 kali, maka bukan fungsi injektif. Ya, maka kita perhatikan daerah hasilnya tidak disebutkan 2 kali ya. Kita periksa option A ya. Kita periksa terlebih dahulu apakah option A ini adalah fungsi. Lihat, 1A, 1B ya. Ini berarti bukan fungsi ya, karena satu anggota domain ini memiliki 2 hasil ya, A dan B. Berarti yang A ini jelas, ini bukan fungsi. Nah, kalau bukan fungsi, ya berarti tidak memiliki sifat fungsi kan? Sekarang kita lihat option B. Apakah option B ini adalah fungsi? Ya, kita lihat domainnya 1, 2, 3. Oke, berarti ini adalah fungsi. Sekarang kita periksa sifatnya. Apakah ini injektif? Injektif itu anggota daerah hasil tidak disebutkan 2 kali. Lihat ini disebutkan 3 kali. A. Berarti ini bukan fungsi injektif. Oke, sekarang kita periksa option C. Apakah ini fungsi? Lihat domainnya 1, 2, 3. Oke, berarti ini fungsi ya. Nah, kemudian kita periksa sifatnya. Apakah injektif? Tadi anggota daerah hasil tidak disebutkan 2 kali. Lihat anggota daerah hasilnya A, B, C.
Nah, berarti ini adalah fungsi injektif. Berarti jawabannya adalah C. Namun kita periksa lagi option D. Apakah option D ini fungsi? Kita lihat domainnya 1, 2, 3. Nah, berarti option D ini fungsi. Nah, kemudian kita periksa injektifnya ya. Injektif itu daerah hasil tidak disebutkan 2 kali karena nanti kan akan bercabang seperti ini ya. Oke, berarti ini A. Oke, ini berarti bukan fungsi injektif. Oke, sekarang kita periksa option E. Apakah option E ini fungsi? Kita lihat di sini domainnya 1, 1, 1. Oke, berarti ini bukan fungsi. Nah, jadi relasi F berikut yang merupakan fungsi injektif adalah, nah berarti jawabannya adalah option C. Namun 1A, 2B, 3C ini kan kalau digambar berarti kan 1A, berarti 1 berpasangan dengan A, 2B, berarti 2 berpasangan dengan B, 3C, berarti 3 berpasangan dengan C. Nah, karena bentuk diagram panah ini merupakan fungsi dan anggota daerah hasil ini tidak ada yang berpasangan 2 kali, maka ini adalah fungsi injektif. Kemudian kita periksa subjektifnya. Subjektif itu anggota daerah kawan sama dengan anggota daerah hasil. Berarti ini juga sebenarnya fungsi surjektif. Ya. Kalau ini adalah fungsi injektif sekaligus surjektif, maka ini pun adalah fungsi bijektif. Nah, jadi seandainya pertanyaannya relasi fungsi berikut yang merupakan fungsi injektif, berarti jawabannya option C. Namun seandainya pertanyaannya relasi berikut yang merupakan fungsi surjektif, option C juga jawabannya. Dan apabila ditanya relasi fungsi berikut yang merupakan fungsi bijektif, option C juga jawabannya. Ya. Soal nomor 4. Relasi F memetakan X ke Y berikut yang memiliki fungsi inverse adalah, ya. Berarti ini artinya domainnya adalah sumbu X dan kodomainnya adalah sumbu Y ya. Nah, karena kita belum sampai ke materi fungsi inverse, di sini cukup diketahui saja bahwa fungsi yang memiliki fungsi inverse adalah fungsi yang bersifat bijektif. Ya, kita kan sudah tahu ya bahwa fungsi bijektif itu adalah fungsi tersebut bersifat injektif dan bersifat surjektif. Oke, sekarang kita periksa option A. Pertama-tama kita periksa dulu apakah grafik ini adalah grafik fungsi ya. Fungsi itu domain harus memiliki satu hasil saja kan? Nah, sekarang kita lihat di sini, ini kan domain, ini kodomain ya. Nah, sedangkan kurva ini adalah kurva parabola terbuka ke kanan ya. Dia domainnya ini memiliki 2 hasil. Untuk domain di titik ini memiliki 2 hasil. Ya, ini juga sama, 2 hasil. Nah, maka option A ini bukan fungsi. Berarti option A bukan jawabannya ya. Kemudian sekarang kita ke option B, kita periksa apakah ini fungsi. Parabola terbuka ke atas. Oke, parabola terbuka ke atas dan terbuka ke bawah ini adalah fungsi ya. Karena satu domain memiliki satu hasil saja. Di sini, domain yang ini hasilnya di sini. Domain yang di sini, ini hasilnya di sini ya. Nah, maka ini adalah fungsi. Nah, sekarang kita periksa apakah ini fungsi injektif ya. Karena bijektif itu kan harus injektif sekaligus surjektif. Apakah fungsi parabola terbuka ke atas ini merupakan fungsi injektif? Tadi syarat injektif itu kita lihat dari daerah hasilnya itu tidak boleh berpasangan ke domain itu 2 kali. Kalau pada diagram panah itu kan fungsi injektif itu tidak boleh satu anggota ini punya 2 hasil ya. Tidak boleh seperti ini untuk injektif. Nah, sedangkan untuk parabola terbuka ke atas ini, dia kan di titik yang sama di sini punya satu hasil dan punya 2 jenis domain ya. Misalkan kalau ini X1, ini X2 ya. Maka di sini terlihat 2 domain memiliki satu hasil ya. 2 domain memiliki satu hasil atau satu hasil memiliki 2 pasangan domain. Nah, maka ini adalah fungsi yang tidak bersifat injektif ya. Nah, kalau dia bukan fungsi injektif, maka kurva ini juga bukan fungsi bijektif. Karena fungsi bijektif itu injektif sekaligus surjektif. Oke, sekarang option C. Pertama-tama kita periksa apakah ini fungsi. Kalau sudah belajar jenis-jenis fungsi, sebenarnya ini adalah fungsi ya. Ini adalah fungsi.
Namanya ini adalah fungsi nilai mutlak. Nah, ini adalah fungsi domain memiliki satu hasil. Kurva ini kan bentuknya mirip dengan kurva parabola terbuka ke atas ya. Nah, maka ini berarti kemungkinan sifatnya sama, yaitu bukan fungsi injektif. Kalau bukan fungsi injektif, berarti bukan bijektif. Oke, sekarang kita lihat option D. Nah, kita cek apakah ini fungsi. Anggota domainnya ini berpasangan, berarti ini adalah fungsi. Sekarang kita periksa apakah ini fungsi injektif. Nah, lihat di sini beberapa domain dia memiliki hasil yang sama ya. Nah, maka ini bukan fungsi injektif. Kalau bukan fungsi injektif, maka juga bukan fungsi bijektif. Oke, sekarang option E. Kita periksa apakah ini fungsi. Satu domain memiliki satu hasil. Maka ini adalah sebuah fungsi. Nah, sekarang kita periksa apakah ini fungsi injektif. Fungsi injektif itu satu daerah hasil tidak boleh memiliki dua pasangan di domain. Lihat di sini satu hasil, satu domain ya. Satu hasil, satu domain. Nah, maka ini adalah fungsi injektif. Oke, selanjutnya sekarang kita periksa apakah ia fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu anggota daerah kawan merupakan anggota daerah hasil ya. Kalau kita lihat di sini ini kurvanya sebenarnya melebar terus ya. Melebar terus, maka di sini akan menjangkau sumbu Y ya. Sedangkan untuk Y kurang dari 0, ini berarti kan tidak ada kurvanya ya. Namun apabila kita sudah mempelajari jenis-jenis fungsi, ini merupakan fungsi irasional. Jadi untuk fungsi yang digambarkan pada koordinat kartesius, kita bisa abaikan dulu surjektifnya. Karena fungsi irasional ini kan memiliki syarat ya. Kalau dia irasional, maka Y-nya ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena kalau kurang dari 0 kan dia imajiner kan. Nah, karena di sini sudah jelas, A bukan fungsi, B bukan injektif juga bukan bijektif, C bukan injektif juga bukan bijektif, D bukan injektif juga bukan bijektif, maka jawabannya adalah option A. Nah, fungsi E ini bisa dikatakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Maka apabila injektif dan surjektif, maka ini adalah fungsi bijektif. Dia memiliki fungsi inverse. Soal nomor 5, periksa apakah fungsi F memetakan R ke R berikut adalah fungsi injektif, surjektif, bijektif, atau bukan ketiganya. A. Fx sama dengan x kuadrat. B. Fx sama dengan 4x. Jawab, untuk Fx sama dengan x kuadrat ya. Kalau misalnya kita sudah kenal, ini adalah kurva parabola terbuka ke atas kan ya. Nah, berarti ini kan dia adalah fungsi ya. Nah, untuk memeriksa apakah injektif, surjektif, bijektif, atau bukan ketiganya, berarti kita periksa satu persatu ya. Pertama kita periksa apakah fungsi ini injektif. Fungsi injektif itu kan satu anggota daerah hasil ini tidak boleh memiliki dua pasangan domain. Artinya domain ke-1 dengan domain kedua ini tidak boleh memiliki hasil yang sama. Nah, maka syarat fungsi injektif itu X1 tidak sama dengan X2, maka nanti hasilnya Fx1 tidak sama dengan Fx2. Ya, maka selanjutnya kita pilih. Misalnya kita pilih X1-nya negatif 2 dan X2-nya 2. Kemudian kita periksa hasilnya. Fx1 apakah tidak sama dengan Fx2? Fx1, X1-nya negatif 2, berarti kalau rumusnya X kuadrat berarti negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita periksa Fx2 ya. Fx2. X2-nya 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya 4. Nah, berarti di sini karena terdapat X1 dan X2 yang tidak sama, tetapi hasilnya ini sama. Fx1-nya ini sama dengan Fx2 kan? Maka kesimpulannya Fx sama dengan X kuadrat ini bukan fungsi injektif. Kemudian sekarang kita periksa apakah fungsi Fx sama dengan X kuadrat adalah fungsi surjektif. Surjektif itu anggota daerah kawan merupakan anggota daerah hasil. Sehingga kita bisa memilih satu anggota daerah hasil di sumbu Y ya. Di sumbu Y kan ada positif, ada negatif, ada 0 ya. Kita ambil salah satu, misalkan kita ambil negatif 3.
Karena rumus fungsinya ini f(x) sama dengan x kuadrat, apabila kita pilih f(x) sama dengan negatif 3, sehingga f(x) sama dengan x kuadrat sama dengan negatif 3. Nah, maka ini tidak akan ada nilai x yang memenuhi. Maka tidak ada x yang memenuhi atau tidak ada x elemen bilangan real, ya. Coba saja cari nilai x kuadrat sama dengan negatif 3. Berarti kalau kita mencari x sama dengan akar negatif 3. Akar negatif itu kan tidak ada, ya, imajiner. Nah, maka apabila kita ambil satu anggota daerah hasil, misalkan kita ambil negatif 3, maka tidak akan punya pasangan domain di koordinat kartesius tersebut, ya. Sedangkan surjektif itu syaratnya adalah setiap anggota daerah kawan dia adalah anggota daerah hasil, artinya anggota daerah hasilnya itu harus memiliki pasangan. Kesimpulannya, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat bukan fungsi surjektif. Kemudian sekarang kita periksa apakah fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu injektif sekaligus surjektif. Kalau bukan injektif dan bukan surjektif, tentu saja fungsi f(x) sama dengan x kuadrat juga bukan fungsi bijektif. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya jawaban nomor B, f(x) sama dengan 4x. Pertama-tama kita periksa apakah f(x) sama dengan 4x adalah fungsi injektif. Fungsi injektif itu syaratnya ketika kita mengambil x1 tidak sama dengan x2, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, maka selanjutnya kita pilih, misalkan x1-nya adalah negatif 3, dan x2-nya kita ambil 3. Apakah hasilnya berbeda? Maka fx1 berarti x1-nya kan negatif 3 ya. Karena rumusnya ini 4x berarti 4 kali negatif 3, yaitu negatif 12. Kemudian untuk fx2 rumusnya 4x, x2-nya 3 berarti 4 kali 3, 12. Negatif 12 dengan 12 jelas adalah angka yang berbeda kan? Maka di sini karena terdapat ya, x1 tidak sama dengan x2 dan fx1 juga tidak sama dengan fx2. Maka fungsi fx sama dengan 4x adalah fungsi injektif. Kemudian sekarang kita periksa surjektif. Surjektif itu anggota daerah kawan sama dengan anggota daerah hasil, atau seluruh anggota daerah kawan itu harus memiliki pasangan domain. Karena kita tahu fx sama dengan 4x ini kurvanya kan dia adalah persamaan garis lurus ya, PGL atau persamaan linear. Jadi tentu saja fungsinya adalah surjektif ya. Anggota daerah kawan sama dengan anggota daerah hasil, artinya anggota daerah kawan semuanya berpasangan. Misal FA sama dengan B elemen bilangan real, sehingga FA karena rumusnya ini adalah 4x, FA sama dengan B sama dengan, karena FA berarti menjadi 4A. Maka A sama dengan B per 4. Nah, kita lihat di sini A-nya adalah bentuk pecahan ya. Nah, karena di sini B adalah bilangan real dan 4 juga bilangan real ya, karena B elemen bilangan real dan 4 juga elemen bilangan real, maka A juga elemen bilangan real. Maka fungsi fx sama dengan 4x adalah fungsi surjektif. Kemudian kita periksa bijektif. Karena fungsi fx sama dengan 4x bersifat injektif sekaligus surjektif, maka fungsi fx sama dengan 4x adalah fungsi bijektif. Nah, seperti ini ya untuk membuktikan fungsi injektif, surjektif, maupun bijektif. Demikianlah pembahasan kita tentang sifat-sifat fungsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.